Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih kita bicara tentang hidup digerakkan oleh tujuan, purpose driven life. Untuk itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah kita? Perlu bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah kita? Ketika kita ada di dalam Kristus, atau sejak kita ada di dalam Kristus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa bersyukur kepada Allah yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab Allah telah memilih kita sejak semula di dalam Kristus supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dari sini kita dapat menentukan apa tujuan hidup kita. Kita adalah pilihan Allah di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang menerima segala berkat rohani dalam surga. Allah memilih kita sejak semula dengan maksud dan tujuan. Maksud tujuan Allah memilih kita bisa kita angkat menjadi tujuan hidup kita. Ia memilih kita sejak semula supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Sehingga hidup kudus dan tak bercacat bisa menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah hidup kudus dan tak bercacat. Bagaimana kita hidup kudus dan tak bercacat? Kita itu adalah manusia berdosa. Jelas tidak mungkin kita ini bisa menjadi orang yang kudus dengan dan melalui usaha kita sendiri. Oleh karena itu, persyaratan utama untuk setiap orang supaya hidup kudus dan tak bercacat adalah orang itu ada di dalam Kristus. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, 22, 23, 24, 25 bahwa kita semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kita dibenarkan, dikuduskan dan disucikan karena darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, persyaratan utama untuk hidup dalam kekudusan dan tak bercacat adalah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, darahnya menyucikan kita. Dikatakan di dalam ayat 7 dan 8 bahwa di dalam Dia kita ini beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita diampuni dari segala dosa kita. Di dalam Kristus kita memulai kehidupan baru di dalam Dia. Hidup menurut tatanan ilahi, hidup menurut tatanan yang Kristus anugerahkan kepada kita, hidup yang membawa kita hidup dalam kekudusan dan hidup yang tak bercacat. Hidup kudus dan tak bercacat itu adalah hidup semacam yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Paulus memberitahukan kehidupan kita sebagai orang percaya akan selalu mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Bagaimana pembaharuan dari sehari ke sehari itu terjadi dalam kehidupan kita? Melalui firman-Nya. Ketika kita hidup oleh dan di dalam firman-Nya, maka kita akan mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Pembaharuan itu menuju kepada kehidupan yang kudus dan tak bercacat. Karena hidup kudus dan tak bercacat itu adalah hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Allah, sebagaimana dinyatakan kepada kita di dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentukan, tetapkan bahwa hidup kudus dan tak bercacat adalah tujuan hidupmu di dalam Yesus Kristus. Supaya kita selalu berada dalam proses menjadi kudus dan tak bercacat dan menuju kepada kesempurnaan di dalam Dia. Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya oleh karena karyanya. Kita hidup kudus dan tak bercacat dalam kehidupan keseharian yang didasarkan kepada firman-Nya. Ya, jelas sekali. Pembaharuan itu terjadi oleh karena firman Kristus. Dikatakan, kamu harus menjadi lebih bersih. Dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan kita? Melalui firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi orang yang dari hari ke hari menemukan firman Tuhan lalu menerapkan dalam hidupnya, dialah yang akan mengalami pembaharuan dari sehari ke hari. Sehingga orang akan melihat bagaimana hidup kita itu selalu mengalami pembaharuan, selalu mengalami perbaikan, selalu mengalami perubahan menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kesucian, dan melepaskan diri dari segala hidup yang cacat dan celah. Nah,
inilah yang seharusnya kita tetapkan dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang punya goal hidup kudus dan tak bercacat dalam hidupnya akan berujar atau punya slogan, tiada sehari pun hidup berlalu tanpa merenungkan firman Tuhan. Dari merenungkan firman Tuhan itu kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita akui, dan bagaimana kita memperbaiki hidup kita didasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.